like that. Halo sobat, kembali di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film action Jason Statham terbaru yang berjudul Operation Fortune, rilis tahun 2023. Kalau gitu langsung aja intro. Di scene awal tampak sekelompok orang bersenjata menyerbu sebuah lab di Odessa, Ukraina. Mereka berhasil merampok satu senjata canggih berteknologi super. Aksi para kriminal ini terbilang sadis. Semua penjaga dan ilmuwan yang ada di tempat itu dibantai habis. 2 hari berselang, seorang kontraktor swasta bernama Nathan mendapat panggilan dari pejabat Inggris bernama Lincoln. Saat bertemu di London, Nathan diberi tugas untuk merebut kembali senjata canggih bernama The Handle yang telah dicuri dari lab Odessa. Pejabat itu mengatakan jika sampai jatuh ke tangan teroris, maka akan terjadi kematian massal. Lincoln menginginkan Nathan sebagai agen swasta bisa melancarkan misi lebih cepat, tanpa hambatan birokrasi. Nathan yang bersedia menjalankan operasi mengatakan akan menunjuk agen terbaiknya yang bernama Orson sebagai ketua tim lapangan. Tapi Lincoln yang mendengarnya langsung merasa keberatan, sebab pria ini dinilai boros menggunakan anggaran departemen, dan terlalu banyak kemauannya. Di scene yang sama, Nathan tetap berusaha meyakinkan jika Orson orang yang tepat untuk menyelesaikan misi, karena anak buahnya yang bernama agen John telah direkrut kontraktor swasta lain, milik Mike Holt, yang merupakan pesaing dari Nathan. Setelah mendengar alasan tadi, Lincoln akhirnya setuju menggunakan Orson. Si pejabat menjelaskan agar Nathan jangan khawatir dengan pesaingnya Mike, sebab orang itu tengah menjalani misi yang berbeda di tempat lain. Singkat cerita, di hari yang sama Nathan langsung menemui Orson yang sedang berlibur di Maroko. Sementara Orson yang melihat kedatangan Nathan spontan merasa terganggu karena masih menikmati masa cuti. Waktu keduanya berbincang, Nathan memberitahu jika satu senjata pemusnah massal telah dicuri. Kita ditugaskan untuk merebut kembali dari kelompok bersenjata yang belum diketahui identitasnya. Dan bayaran mahal juga telah disiapkan pemerintah setelah operasi tuntas. Di saat bersamaan, Nathan menunjukkan daftar kelompok kriminal yang patut dicurigai. Begitu Orson setuju bergabung. Tanpa membuang waktu, keduanya menuju bandara untuk lanjut terbang ke Madrid, Spanyol. Setibanya di tujuan, Nathan sudah menyiapkan 2 agen pendamping yang bertugas membantu Orson. Mereka adalah Sarah, seorang wanita yang ahli dalam peretasan, dan sniper bernama JJ Davis. Tim ini berniat melancarkan aksi pertama dengan menyergap target bernama Donald. Orang itu dicurigai sebagai kurir pembawa hard drive pengaktif senjata yang dicuri. Setelah menunggu selama 3 jam, akhirnya Sarah yang meretas CCTV bandara berhasil melacak pergerakan si target. Dia secepatnya memberitahu Orson untuk menyergap. Tapi anehnya 2 menit kemudian, Orson melihat keberadaan tim Mike pesaing Nathan, juga tengah mengintai Donald untuk diringkus, karena mengincar pria yang sama. Terjadilah baku hantam. Dan beruntung Orson bisa menangkap si kurir lalu mengangkutnya ke dalam mobil. Mengetahui para agen Mike masih mengejar, Nathan menyuruh Sarah untuk mengkopi hard drive yang dibawa Donald. Di waktu yang sama, Donald mendadak terkena serangan jantung. Seolah mengerti ajal semakin dekat, pria itu mengatakan terpaksa menjadi kurir karena istrinya disandera mafia. Donald juga menjelaskan wajahnya belum dikenali. Ia meminta Nathan untuk menyamar menjadi dirinya dan menemui orang yang akan menerima hard drive di The Duchess Madrid. Sebelum meninggal, Donald memohon agar Nathan menyelamatkan istrinya. Dan semenit kemudian Mike datang untuk merampas. Sementara Nathan yang melihat hal ini tidak berusaha mencegah, sebab ia paham hard drive tidak akan berfungsi tanpa kata sandi. Untuk menyelidiki lebih lanjut, besoknya Nathan menyamar menjadi Donald. Di tempat terpisah, Sarah juga merekam semua aktivitas dengan kamera tersembunyi. Dan tidak berselang lama,
Orang bernama Ben Harris mengambil tas berisi paket lalu segera pergi. Ketika itu Orson mengatakan pria tadi adalah pengacara dari Greg Simon, bos penjual senjata di pasar gelap. Sarah yang mendengar hal ini spontan meretas data si kriminal. Waktu ditelusuri ternyata Greg akan mengadakan pesta di Cannes, Prancis. Tapi lucunya dari peretasan itu didapat info. Dia adalah penggemar berat artis Hollywood bernama Denny Francisco. Setelah menyusun siasat cara mendekati Greg, mereka berencana mendatangi Denny di Amerika dan berniat menjadikan si artis sebagai alat menyusup dalam pesta Greg Simon. Begitu tiba di tujuan, Orson langsung mencari si target. Saat bertemu Denny yang tidak mengerti situasinya, dipaksa untuk menurut kemauan Orson. Sebab jika menolak video mesum si aktor yang berhasil diretas Sarah akan segera disebar ke publik. Mendengar ancaman itu dengan terpaksa Denny mau menuruti. Tidak ingin membuang waktu, Orson segera mengajak Denny menuju ke lokasi pesta Greg di sebuah kapal pesiar. Siasat penyusupan langsung diatur Orson. Si aktor berfungsi sebagai pengalih perhatian, sementara Sarah bertugas memasang alat peretas ponsel si bos kriminal. Singkat cerita, ketiganya tiba di tujuan tanpa hambatan, dan operasi pun berjalan sesuai rencana. Kehadiran Denny di tengah pesta spontan menarik perhatian Greg. Pria ini menganggap kedatangan si aktor sebagai satu hadiah kejutan. Ketika semua tamu fokusnya tertuju pada Denny, tidak diduga Orson melihat seorang anak buah Mike berada di lokasi yang sama. Karena tidak mau misi terganggu, Orson berniat membekuk agen tadi. Di sisi lain, Sarah juga berhasil memasang alat penyadap. Tapi aksi wanita ini hampir ketahuan Ben Harris. Beruntung Sarah lihai dalam berbohong, hingga ia luput dari kecurigaan Ben. Seusai misi dijalankan, Sarah dan Orson kembali mendekati Denny yang tengah asik berbincang dengan Greg. Sementara si aktor yang mengerti situasi itu berniat secepatnya pamitan pada Greg Simon untuk meninggalkan lokasi. Tapi sebelum ketiganya pergi, mafia ini menawari Denny agar mau mengunjungi villa wisatanya di Turki akhir pekan nanti. Scene berpindah. Di kapal berbeda, Nathan bersama Davis terus mengawasi Greg dengan alat sadap yang telah dipasang Sarah. Dan 5 menit kemudian mereka mendengar percakapan Greg dengan teman bisnis gelapnya bernama Alek. Dari perbincangan itu diketahui Alek adalah mafia Ukraina pemasok senjata ilegal. Dan Greg berperan sebagai maklar senjata. Dia membantu mencarikan pembeli potensial dengan imbalan komisi. Keduanya sedang berencana menjual senjata bernilai miliaran dolar. Tapi para mafia ini tidak menyebutkan jenis senjata yang dijual dan siapa orang yang membeli. Hal tadi menambah kebingungan Nathan dalam memecahkan misi. Masih di malam yang sama, Nathan juga menerima panggilan telepon dari Kninkon. Pejabat itu memberi info jika Mike, si agen pesaing, tidak bekerja untuk pemerintah Inggris. Dan siapa orang yang menyuruhnya belum diketahui, ucap si pejabat lalu menutup ponsel. Situasi ini membuat pusing karena para agen Mike selalu mengganggu misi. Paginya Nathan mengadakan rapat untuk mencari tahu siapa orang yang membeli. Sementara Sarah yang meretas ponsel Greg juga tidak menemukan petunjuk apapun. Ia hanya mendapat info 2 teman miliarder Greg bernama Trent dan Arnold, yang tengah asik dengan hobi baru membeli emas dalam skala banyak. Karena mengalami kebuntuan, wanita ini menyarankan Orson untuk menyusup memasang sistem peretas di laptop kerja Alek. Begitu Sarah berhasil mencari lokasi tempat tinggal si target, Nathan langsung menyuruh Orson agar penyusupan dibuat seolah tampak perampokan, supaya tidak ada yang curiga. Adegan berlanjut. Malam hari misi pun dilakukan. Sebelum beraksi, Orson memasukkan gas bius di saluran udara. Hal itu membuat semua penghuni kediaman Alek tertidur. Setelah dirasa aman, ia bergerak mencari laptop si target dan peretasan pun dilakukan. Orson juga mencuri beberapa barang berharga. Selesai dengan tugas, ia segera berencana kabur. Tapi saat melangkah pergi, Orson kepergok 2 pengawal Alek yang berjaga di luar. Seketika terjadilah baku hantam dan dia bisa melumpuhkan mereka. Di sisi lain, Sarah juga telah menunggu untuk menjemput Orson kembali ke markas.
Besoknya Sarah meretas lagi sistem komputer Alex dan tetap tidak menemukan apa yang dicari. Di scene bersamaan, Davis mendeteksi adanya panggilan ke ponsel Greg. Ternyata seorang diplomat Turki bernama Kasim yang menghubungi. Pria ini mengabarkan terjadi perampokan di rumah Alex semalam. Dari perbincangan keduanya diketahui, Kasimlah orang yang mengatur lokasi dan waktu transaksi di-handle di Turki. Dia juga menginfokan jika 3 hari ke depan utusan Alex akan datang. Dan kebetulan yang tidak diduga, Greg juga punya villa liburan di tempat yang sama. Singkat cerita, Nathan memutuskan agar tim segera bergerak ke Turki. Dia menugaskan Orson dan Davis mengintai target bernama Kasim. Sementara Sarah yang memainkan peran menjadi kekasih Danny bertugas meretas sistem komputer Greg. Mereka berpura-pura memenuhi undangan si mafia yang pernah mengajak untuk liburan ke villa miliknya. Setiba di lokasi, Greg langsung menyambut hangat kedatangan Danny yang bersama Sarah. Mafia ini tidak menaruh curiga pada si tamu sedikitpun. Senang mendapat kunjungan sang idola. Greg kemudian mengajak untuk melihat koleksi mobil antik miliknya. Dan saat itu Danny tidak menduga mobil yang dipakai syuting film pertama ada di sana. Si aktor juga bertambah kaget ketika tahu Greg menghadiahkan kendaraan tadi. Scene berpindah, di tempat berbeda Nathan bersama tim memesan kamar di sebuah hotel. Ia berencana menjadikan tempat itu sebagai markas sementara. Adegan beralih. Dalam villa, Sarah yang memang tidak dijaga ketat, berniat segera memulai misi. Dia secepatnya meretas semua kamera pengawas agar aksi tidak terlacak. Di lokasi berbeda, Orson dan Davis mengintai Kasim yang baru saja keluar dari kantornya. Ketika itu lagi-lagi Orson menemukan para agen Mike telah berada di sana. Saat mengamati, Orson melihat Kasim sempat meletakkan koran di tong sampah sebelum melaju pergi. Spontan muncul kecurigaan Orson, sementara Mike yang memang mengincar segera mengikuti si diplomat. Cerita berpindah. Sarah yang mulai meretas sistem komputer Greg berusaha keras mencari info keberadaan senjata di-handle. Dan apesnya, ia tidak menemukan petunjuk apapun. Tapi Sarah tetap berniat mengambil data ribuan senapan curian AK-47 yang dikirim Kasim untuk si mafia. Data ini juga langsung ditransfer ke Nathan untuk berjaga, jika satu saat diperlukan buat menyudutkan Greg. Scene berlanjut. Orson yang belum beranjak dari lokasi, melihat ada seorang pria memungut koran, yang diletakkan Kasim di tong sampah sambil berjalan pergi. Sementara Orson yang sudah menaruh curiga langsung membuntuti pemuda tadi. Ia juga menyuruh Davis untuk segera mengikuti dengan mobil. Di waktu yang sama Nathan mengontak Orson. Bosnya itu mengatakan, jika mereka menargetkan orang yang salah, Greg tidak melakukan transaksi di-handle. Mafia itu hanya menjual ribuan senapan curian. Ia juga menyuruh Orson untuk tidak melanjutkan pengintaian. Mendengar hal ini, Orson spontan menolak, sebab ia baru saja melihat pemuda yang diikuti menyerahkan koran pada Ben Harris. Orson menduga pengacara itu pasti diutus untuk urusan yang sangat penting. Di sisi lain, Ben yang tersadar perjalanannya diawasi, segera menyuruh pengawalnya untuk membekuk si penguntit. Dan 2 menit kemudian situasi menjadi terbalik. Orsonlah yang berhasil melumpuhkan hingga anak buah Ben pingsan di tempat. Ben yang panik langsung bergerak kabur. Tapi apesnya Orson tetap memburu. Tidak lama berselang kejar-mengejar itu terhenti. Saat kecerobohan Ben membuat dirinya jatuh dari ketinggian dan berakhir tewas. Sementara Orson yang melihat, secepatnya menyuruh Davis agar jasad si pengacara disembunyikan dalam mobil. Malamnya, Nathan dihubungi Kennington. Ia mengatakan data yang diambil Sarah dari komputer Greg adalah sandi untuk membuka hard drive senjata di-handle. Program AI-nya memuat kecerdasan buatan yang mampu meretas kontrol keamanan semua komputer dunia. Bahkan bisa meluncurkan serangan nuklir tanpa diketahui siapa pelakunya. Berdasar berkas intelijen, pejabat itu juga menginfokan Alex lah yang mencuri di-handle dari lab Odessa. Dia berniat menjualnya senilai $10 miliar dengan bantuan Greg. Dan sebagai perantara, Greg sekarang telah menemukan pembeli yang tepat.
Di waktu bersamaan, Davis yang mengecek barang-barang Ben Harris mendapatkan satu petunjuk baru, yaitu transaksi D-Handle akan dilakukan besok. Ben selaku utusan perantara. Ia akan dijemput anak buah Alec jam 9 pagi di lobi hotel bernama Amara. Tapi yang jadi masalah, Ben sudah tewas. Dan ketika bertransaksi nanti, si Ben ini harus menelpon Greg untuk tahu kode rahasia yang hanya diketahui Greg Simon. Kode itu berguna untuk transfer pembayaran ke Alex setelah Ben memastikan keaslian senjata D-Handle. Rupanya Greg ini licik juga. Ia membayar Alex dengan uang miliknya, dan kemudian menjual lagi ke pembeli baru dengan harga yang tinggi. Karena ingin menghentikan transaksi, Orson berniat menyamar menjadi Ben Harris. Ia yakin kelompok mafia seperti ini biasanya sangat merahasiakan wajah dan identitas diri. Di malam yang sama, Nathan juga mengontak Sarah yang masih berada di villa Greg bersama Danny. Wanita ini diberitahu jika Ben telah tewas saat dibuntuti Orson. Bosnya itu menyuruh Sarah untuk merubah suara Orson menjadi suara Ben Harris. Hal ini supaya Greg tidak curiga ketika berbicara di ponsel esok. Mafia itu belum tahu jika pengacaranya sudah meninggal. Sementara Sarah yang ahli dalam peretasan menyanggupi perintah ini. Esoknya, siasat penyusupan mulai dijalankan. Orson yang menyamar jadi Ben Harris menerima panggilan masuk di ponsel si pengacara. Rupanya utusan Alec bernama Sergi yang mengontak. Pria ini bertugas menjemput Ben untuk diantarkan ke tempat transaksi D-Handle di bursa. Saat itu Orson merasa aman sebab para anak buah Alec yang mengawal tidak satupun yang pernah melihat wajah Ben Harris. Di sisi lain, Davis juga mengikuti pergerakan Orson dari jauh. 1 jam perjalanan tibalah Orson di lokasi transaksi. Ia disuruh Sergi untuk menunggu sebentar karena orang terpercaya Alec yang membawa senjata D-Handle akan segera datang. Sementara Davis yang juga sampai di area itu, tampak mencari tempat pengintaian. Sniper ini bertugas menjaga keselamatan Orson. Sarah yang masih berada di villa Greg terlihat menyiapkan peretas suara. Dia berencana mengelabui Greg Simon dengan mengubah suara Orson menjadi seperti Ben Harris ketika berbicara di ponsel. Sarah juga memberitahu Danny agar mobil yang dihadiahkan Greg untuk si aktor disiapkan untuk pelarian. Wanita ini ingin secepatnya menjauh sebelum aksi spionasenya terbongkar. Di sisi lain, Greg juga tampak menunggu telepon dari Ben. Scene berpindah. Di lokasi transaksi, Orson melihat kedatangan orang kepercayaan Alec yang membawa D-Handle telah sampai. Saat itu di dalam markasnya, Alec juga tengah menunggu pembayaran $10 miliar untuk senjata ini. Karena tidak ingin membuang waktu, Orson langsung mengecek keaslian sistem D-Handle. Dan setelah memastikan, Orson yang menyamar menjadi Ben kemudian mengontak Greg. Ia memberitahu jika senjata AI itu dalam kondisi baik. Berikutnya, Orson meminta kode rahasia Greg untuk melakukan pembayaran ke Alec. Sementara Greg yang tidak menaruh curiga memberikan kode yang diminta. Dan semenit kemudian transaksi selesai dilakukan. Alec juga telah melihat transferan pembayarannya sudah masuk dalam rekening. Tapi situasi berubah seketika. Mike bersama para agennya tiba-tiba datang menyergap. Pesaing Nathan itu berniat merampas D-Handle untuk dijual lagi. Saat baku tembak berlangsung, Orson menggunakan kesempatan untuk membawa kabur senjata AI tersebut. Di tempat berbeda, Sarah bisa membatalkan transferan uang Greg ke Alec. Ia juga berhasil mencuri pembayaran tadi, karena tidak ingin penyamarannya ketahuan. Sarah kemudian bergerak menyusul Danny yang telah bersiap di mobil untuk pelarian. Di waktu yang sama, para agen Mike yang mengepung mampu mencegat pelarian Orson. Sementara Greg yang berada di villa dikagetkan dengan laporan pengawal. Ia diberitahu jika sistem komputer telah diretas. Spontan Greg mencurigai Danny dan Sarah. Mafia ini segera menyuruh penjaga untuk mengejar dan menangkap kedua tamunya yang terlihat seperti akan melarikan diri.
Saat yang bersamaan, Mike berhasil merebut The Handle dari tangan Orson, dan sebelum meninggalkan lokasi, ia memerintahkan agennya untuk membunuh semua yang tertangkap, termasuk si botak. Beruntung di waktu yang tepat, Davis yang sudah bersiap dengan senapan berhasil menyelamatkan Orson dari pembunuhan. Karena ingin merebut kembali The Handle, Orson bersama Davis berusaha mengejar menggunakan helikopter anak buah Mike yang terbunuh. Di scene bersamaan Nathan mengontak. Ia menginfokan si agen pesaing Mike tidak bekerja untuk siapapun. Bosnya ini juga memberitahu jika Denny dan Sarah saat itu tengah dikejar para penjaga Greg. Mendengar hal itu, Orson yang tidak ingin temannya jadi korban segera mencari jalur pelarian mereka. Dan 5 menit kemudian dia berhasil menyelamatkan dengan merudal pengawal yang berniat menangkap. Singkat cerita, keempat agen ini kehilangan jejak The Handle. Orson yang tidak mau misi jadi gagal, memutuskan mencari info dari Greg Simon. Setelah mengenalkan jati diri mereka yang sebenarnya, Orson mengatakan Greg harus membantu menemukan The Handle. Jika setuju data kejahatannya tidak akan dibongkar. Saat itu Sarah juga mengungkapkan akan mengembalikan uang transferan yang diretas di scene sebelumnya ke badan amal milik Greg. Sementara Greg yang merasa terpojok akhirnya mau menuruti. Berikutnya mafia ini menjelaskan, pembeli senjata AI itu adalah Trent dan Arnold. Bisa dipastikan Mike menjual The Handle pada 2 miliarder biotik ini. Keduanya bertujuan merusak sistem keuangan global. Dan alasan mengapa Trent Arnold banyak menyimpan emas. Sebab hanya benda itu yang tidak terdampak dari krisis perbankan dunia. Tapi ada hal lucu yang diungkap ketika itu. Kekacauan yang direncanakan tidak akan berpengaruh pada Greg. Sebab ia punya satu kartu as yang bila digunakan, kemauan Greg pasti akan dituruti oleh Trent dan Arnold. Setelah siasat disusun, malamnya misi dijalankan dengan melibatkan Greg. Ia berperan mengacaukan transaksi yang akan berlangsung di dalam markas Trent dan Arnold. Greg bersama Denny langsung menuju TKP. Ketika sampai mafia ini melihat Mike telah berada di sana. Saat itu Greg meminta pembayaran The Handle sesuai kesepakatan awal. Tapi 2 miliarder biotik itu menolak sebab perjanjian dianggap gagal dan Mike lah yang memiliki senjata AI sekarang. Sementara Greg yang merasa dicurangi spontan mengancam. Ia lantas menyuruh Denny membagikan selembar kertas berisi nama orang terkasih dari Trent dan Arnold. Greg mengatakan akan merudal keluarga mereka. Jika dalam 5 menit tidak ada pembayaran The Handle yang masuk ke rekeningnya sambil berjalan pergi. Di sisi lain, Sarah memantau situasi dengan drone. Sementara Davis membantu pergerakan Orson untuk merebut kembali The Handle dari tangan Mike. Penyusupan itu banyak diwarnai baku tembak. Dan Orson berhasil menewaskan satu persatu pengawal yang berjaga. Adegan berpindah. Di ruang transaksi, Trent yang takut mendengar ancaman Greg tadi, spontan menyuruh akuntingnya untuk segera mentransfer pembayaran ke rekening Greg. Sementara Mike yang merasa usahanya akan berakhir sia-sia, dengan mengatakan ucapan Greg hanyalah gertakan kosong. Tapi Trent Arnold yang terlanjur panik tetap ngotot pada keputusan mereka. Sewaktu transferan berjalan, seorang ahli peretas Mike yang bernama John berhasil menjebol sistem keuangan 2 miliarder biotik itu. Si John ini memberitahu bisa memindahkan semua uang Trent Arnold ke rekening Mike dalam tempo semenit. Setelah mengiyakan ide John, Mike yang merasa tidak memerlukan dua pria itu lagi, segera menyuruh para agen untuk membunuh keduanya. Seketika terjadi baku tembak dengan tentara bayaran yang berusaha melindungi Trent dan Arnold. 5 menit kemudian sampailah Orson di ruangan itu. Ia melihat semua orang telah tewas, karena tidak ada yang menghalangi. Dengan santuy Orson mengambil koper berisi sistem The Handle. Tapi tiba-tiba datanglah serangan Mike yang keluar dari sembunyi. Spontan terjadi baku hantam dan Orson berhasil membuat Mike pingsan di tempat. Berikutnya, Sarah bersama Davis bergerak menjemput si gundul. Sesaat sebelum meninggalkan lokasi, Sarah mengatakan pada Orson, ledakan rudal tadi adalah bantuan dari Kennington yang telah dihubungi Nathan. Singkat cerita,
Mereka selanjutnya menuju kota Doha, Qatar. Di sana Orson menyerahkan koper berisi The Handle ke Nathan. Ketika berbincang, bosnya itu memberitahu telah menyiapkan operasi baru dengan bayaran mahal. Tapi para agennya ini menolak. Mereka ingin liburan dulu sebelum memulai misi lagi. Di scene akhir, tampak Danny berakting sebagai makelar senjata di pasar gelap. Ternyata ia mengajak Greg Simon untuk menjadi produser di film action terbarunya. Film ini mengisahkan kegigihan Orson, seorang intelijen yang berusaha mencegah kekacauan global akibat keegoisan dari dua orang miliarder muda.